Oke, eh, ya hari ini topiknya tentang ini ya, mainly tentang ya Oppo Reno 12 Pro 5G. Jadi buat yang tanya-tanya tentang ini, silakan tanya-tanya, nggak masalah. Saya udah nyobain smartphone ini kira-kira seminggu kali ya. Halo Nav Gaming, halo. Jadi saya udah nyobain smartphone ini semingguan, dan meskipun banyak saya pakai itu nggak sebagai daily driver. Jadi misalnya saya nonton sebentar malamnya, terus habis itu main game juga cuman Pokemon Master EX doang ya. Saya belum nyobain game-game yang berat. Tapi saya nyobain Genshin Impact sih lumayan ya, meskipun nggak terlalu sampai yang rata kanannya itu bener-bener 60 fps, tapi ya oke lah masih ya. Terus nonton Netflix, nonton YouTube gitu-gitu doang sih. Dan sisanya untuk foto-foto, rekam video, dan juga lebih banyak sleepnya ya. Jadi lebih banyak saya sleep ini. HP daily driver ya yang untuk ngekonten ini sih. Kontennya saya pakai iPhone 15 Pro Max, jadi ya sekalian jadi HP daily driver saya. Nah, yang ini dipinjemi. Memang bagus banget sih Oppo Reno 12 Pro 5G ini, desainnya udah bagus banget, dan baterainya yang MediaTek Dimensity 7300 Energy ini bener-bener efisien banget. Jadi bener-bener memang efisien banget. Saya sampai kaget sih. Ini kalau kalian mau lihat, ini ada baterainya ini 3 hari loh. Jadi ya sleep, nonton YouTube, nonton Netflix, main game kecil-kecilan Pokemon Master EX. Nah, ini baru 20% nih setelah 3 hari. 3 hari 23 jam. Gila nggak sih? Kalau kalian lihat nih, kalian bisa lihat lah. 3 hari 23 jam 40 menit. Ya, jadi bener-bener gila sih. Kalau kalian cuman makainya itu untuk kegiatan sehari-hari, browsing, Netflix, chattingan, kayaknya bisa tahan 2 hari sungguhan sih. Iya, ya itu jeleknya cuma satu, harganya overpriced dengan chipset yang menurut saya mediocre itu ya mid range banget lah ya. Menurut saya ini harganya cocoknya harusnya 4 jutaan sih malahan. Cuman ya kalau nggak 4 juta at least maksimalnya 6 juta, karena kan ini 7300 energi ya. Kita bandingkan aja dengan 7200 yang miliknya Redmi Note 13 Pro Plus ya. Jadi memang sangat overpriced karena harganya 9 juta. Cuman kalau dari kemampuan AI-nya, baterainya, terus kayak ini saya suka juga dengan wallpapernya, ini bisa seperti ini. Kalau di Poco F6 itu entah kenapa kayak wallpaper seperti ini itu nggak disediain ya. Saya nggak ngerti. Saya coba always on display-nya, sayang sekali di sini itu ya 10 detikan hilang ya. Gitu. Tapi ya itu, saya suka dengan banyak hal yang ada di OS-nya. Nanti besok mungkin saya akan bahas tentang OS-nya ini dari Oppo ini, kenapa saya suka. Salah satu yang saya suka itu adalah ini ya, untuk global search-nya ini. Kalau diginiin, nah ini bisa global search guys. Nah, global search ini yang saya suka banget, kayak di iOS gitu ya. Jadi kalau kalian butuh mau nyari apapun itu enak banget. Kalau di Poco atau HyperOS kayaknya nggak ada gitu ya untuk global search ini. Nggak segampang itu, jadi nggak cuman tarik dari atas ke bawah gitu. Kalau mendang-mending, ini bukan HP mendang-mending ya. Ini bukan HP mendang-mending karena dia jualannya AI, lalu juga jualannya baterainya, jualan desainnya juga. Desainnya ini cakep memang ya, kalau kalian lihat dari sisi manapun ini cakep. Terus
jualan apa lagi? Oh, katanya sih tahan banting. Jadi kalau ini saya jatuhin itu katanya aman, tapi ya ini pinjem. Karena pinjem, dan meskipun saya beli sendiri, saya nggak mungkin segila gadgetin gitu ya, mau jatuhin dari sini ke bawah itu. No, nggak berani saya ya. Jadi kalau mendang-mending ya dari segala sisi ya jelas Poco F6. Kalau mendang-mendingnya. Tapi kalau kalian nggak lihat performa dan chipset, ini smartphone lumayan sih. Kecuali harganya. Harganya ini harusnya 6 juta menurut saya. 6 juta itu udah bagus banget ini. Tapi kalau harga 9 juta itu menurut saya mending beli smartphone second yang flagship tahun lalu kali ya, atau smartphone yang flagship tahun lalu harganya ini kayaknya udah 9 juta bisa dapat Samsung Galaxy 23 S23 deh tahun ini. Ya itu. Jadi kalau untuk gaming juga ini ya biasa-biasa aja, nggak sampai yang wow banget gitu ya. Cuman saya pakai untuk foto-foto nih, contoh hasil fotonya ya. Jadi saya akan ini saya blurnya akan saya kurangin aja ya, jadi supaya kalian bisa ngeliat gitu ya. Blurnya ini akan saya kurangin dan saya tunjukin lah ya hasil foto-fotonya yang sudah saya coba ini. Fotonya cakep gitu ya. Ini jadi adalah hasil foto dari bokeh yang selfie-nya. Nah seperti ini guys, bokeh selfie-nya ini menurut saya bagus banget gitu ya. Nah saya sempat nyobain kira-kira kalau dibandingin dengan iPhone 15 Pro Max tuh gimana. Jadi saya juga nyobain ini kalau yang iPhone 15 Pro Max guys. Nah menurut kalian bagusan mana itu bisa ya. Jadi kalau misalnya mau edit gini kalian bentar, harusnya ada yang untuk edit bokehnya juga. Tapi saya lupa di mana. Ya nanti akan saya masukkan di review lah. Harga Oppo kenapa harganya overpriced? Menurut saya sih ya saya juga nggak ngerti ya. Mereka jualannya itu gimana gitu ya. Karena kalau Vivo saya bisa ngerti kenapa bisa harganya mahal, karena service centernya itu bagus ya kan. Kalau Vivo itu kan service centernya bagus banget. Terus habis gitu untuk kualitasnya menurut saya juga bagus, dan juga untuk banyak hal seperti apa ya namanya, banyak hal seperti spesifikasinya juga bagus-bagus juga kan. Jadi kalau harganya mahal, Vivo itu udah oke banget. Tapi untuk Oppo saya nggak ngerti sih kenapa dia bisa mahal. Saya juga nggak ngerti. Oppo dan adiknya ini, terutama Realme kan ya. Kalau kalian tahu Realme itu juga overpriced banget menurut saya. Harganya itu terlalu tinggi untuk spesifikasi yang dikasih. Dan mereka jualannya Realme sekarang lebih ke foto videonya ya. Jadi hasil foto dan hasil videonya. Jadi saya nggak ngerti sih kenapa kok bisa Realme dan Oppo ini harganya terlalu tinggi. Ya itu sih. Apakah untuk promosi kan dia jualannya melalui toko offline. Jadi biasanya kayak yang marketingnya yang nawar-nawari salesnya ini loh. Mungkin kalau misalnya nawarin HP Oppo dan juga Realme dan laku, nah itu mereka mungkin dikasih intensif yang sangat tinggi banget gitu. Redmi Note 14 apakah ada versi 4G? Menurut saya kalau di Indonesia ini pasti ada ya. Indonesia ini karena susah gitu ya. Sekarang semuanya udah 5G, tapi kalau di Indonesia itu 4G itu tetap yang diunggulkan gitu. 5G-nya nggak maju-maju. Jadi menurut saya kalau di Indonesia sendiri itu pasti 4G-nya pasti ada deh. Meskipun di luar negeri nggak ada, yang di versi Indonesia ini pasti bakalan ada. Dan fun fact ya, ini Oppo Reno 12 Pro 5G ini itu kalau di luar negeri itu kalian nggak dapat charger
dan nggak dapat ini, casingnya ini nggak dapat guys. Jadi casing yang seperti ini dan juga chargernya itu nggak dapat kalau di luar negeri, tapi di Indonesia itu masih dapat. Mungkin mereka mikir ya, jualan 9 juta nggak dapat casing dan nggak dapat charger, itu kayak, apalagi ini flagshipnya nanggung banget, itu kayak gimana ya, lebih susah lagi gitu loh cara jualannya. Oleh karena itu ya itu dikasih ini sama dikasih charger yang 80 watt. Jadi ini masih dapat charger 80 watt yang super VOOC ini guys ya. Nah ini nggak kelihatan nih. Nah seperti ini ya. Kalau di luar negeri nggak dapat loh ya. Jadi harganya di Indonesia itu sebetulnya menurut saya masih ya agak murah hati sedikit daripada harga luar negeri. Kalau di luar negeri saya nggak ngerti sih kenapa mereka bisa kayak saingan. Tapi satu hal yang bisa saya bicarakan ya, kalau di banyak YouTuber, influencer yang lain itu mereka kalau mau ngomongin chipset dari Oppo Reno 12 Pro 5G ini agak direm ya. Karena mereka nggak bisa muji performa dari chipsetnya ini sendiri, kecuali baterainya yang tahan lama. Jadi kalau baterainya ini benar-benar bisa tahan lama banget, tapi kalau kalian mau chipset yang kenceng dan lain-lain itu susah, mau memujinya itu susah banget. Jadi ya seperti itulah. Dan mungkin kalau gadgetin pun itu masih lumayan berani ya untuk kayak mengkritiknya, juga lumayan berani. Tapi biasanya kayak di judulnya pun itu mereka nggak berani untuk mengkritik. Itu yang saya lihat dari beberapa YouTuber yang membahas tentang Oppo Reno 12 Pro 5G. Susah gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak dibahas, dan bahkan nggak dibahas tentang ini kan, kalau kalian sadar sebetulnya yang chipsetnya yang tahun ini yang di 12 Pro 5G ini mengalami penurunan dari chipset yang 11 Pro 5G, dan penurunannya lumayan. Sebelumnya 8.200 jadi 7.300 yang MediaTek Dimensity-nya ini, dan itu nggak ada yang bahas sama sekali, malah ya hampir nggak ada. Mungkin yang berani bahas cuma saya sih. Saya merasa aneh karena, dan juga LPDDR RAM-nya itu yang dulunya kalau nggak salah 5 LPDDR 5 jadi LPDDR 4X kalau nggak 4. Saya lupa sih, yang pasti dulunya udah 5, sekarang 4X kalau nggak salah. Jadi mengalami penurunan juga dari segi kualitasnya itu. Nah, UFS-nya saya nggak tahu apakah mengalami penurunan juga untuk storage-nya, tapi ya itu yang saya temukan, dua itu malah mengalami penurunan. Meskipun begitu ya, untuk kameranya sih memang lebih bagus ya. Selfie-nya juga udah 50 megapiksel, belakangnya juga 50 megapiksel. Jadi ya seperti itulah. Dan itu nggak dibahas loh. Kasihan ya kalau misalnya yang udah punya 11 Pro 5G terus mereka, wah ini bagus ini, ada yang 12 Pro 5G saya beli yang paling baru. Ternyata dipakai buat main game loh, kok lebih jelek ya daripada yang sebelumnya. Jadi bingung kan. Mereka kan berharap kalau untuk setiap seri yang baru itu pasti mengalami peningkatan chipset, tapi ternyata chipsetnya malah turun. Nah ini baru ada smartphone yang chipsetnya di seri terbaru malah turun, itu ya ini doang. Oppo A3X atau Itel P65. Nah ini saya Oppo A3X ini belum lihat sih, cuman lumayan kencang juga ya saya lihat beritanya. Saya lihat dulu. Tapi yang pasti Oppo A3X itu kalau jatuh katanya aman. Bahkan mereka jualannya yaitu tahan dari jatuh ya. Pokoknya Oppo akhir-akhir ini, Oppo yang A51 ya kalau nggak salah terakhir itu, pokoknya yang versi Oppo terakhir ini kalau jatuh itu jadi nggak masalah. Terus bisa buat maku, bisa buat mukul buah dan lain-lain. Wah itu parah banget sih menurut saya. Malah jualannya ke sana. Bentar, saya lihat dulu ya untuk Oppo A3X ini. Harganya saya belum tahu sih.
Dan ini nggak dikasih chipsetnya juga, kayaknya Unisoc. Oh enggak, bukan. Oh, chipsetnya 6S Gen 1. Oke. Bentar. Snapdragon 6S Gen 1. Wah, 6S Gen 1 belum ada ini. Kalau di 1,5 ya. Saya lihat dulu chipset ini 6S Gen 1 itu berapa untuk itunya. Hmm, 6S Gen 1 6S Gen 1 Antutu. Oke. Oh, 250.000. 250.000. Kalau 250.000 ya, menurut saya sih ya kurang lebih sih sama Itel. Yang saya mau lihat layarnya HD plus sama juga 720p. Ya menurut saya sih ya kurang lebih ini. Kalau untuk Oppo A3X ini kurang lebih sih sama Itel, tapi Itel dapat itu ya, casing yang bisa power bank sekalian. Ya, jadi kalau Unisoc T605 atau 615 ya itu, atau 616 itu, lupa saya. Pokoknya yang Itel P65 itu kan Uni SoC itu 280.000 kalau nggak 300.000-an untuk apa namanya Antutu skornya. Jadi menurut saya juga ya nggak jauh-jauh berbeda banget sih. Tapi yang Oppo ini dia lebih tahan kalau misalnya kena air lalu jatuh. Terus habis itu dia juga untuk pengisian chargingnya itu 45 watt. Harganya saya lihat tadi sama dengan 1,5 jutaan juga. Layarnya juga 1000 nit ini juga lumayan oke ya untuk Oppo. Tapi kayaknya bukan 120 Hz ini. 90 Hz doang. Kalau Itel P65 itu 120 Hz. Jadi ya ada plus minusnya. Tapi kalau Itel P65 mungkin kalau di bawah sinar matahari itu nggak seterang yang 1000 nits di Oppo A3X ini. Dan kalau misalnya kena air masih bisa di scroll itu lebih bagusan yang Oppo A3X ini menurut saya. Jadi seperti itu. Dan chargernya 45 watt ini lumayan sih, 5100 mAh juga. Ya kalau saya lihat ya untuk chipsetnya sih bagusan Oppo A3X. Tapi kalau kalian mau lihat selain chipset, ini jualannya beda menurut saya. Kalau Itel P65 ini lebih jualan ke dia ada power bank yang ada di casingnya itu dikasihkan gratis. Jadi itu kan harganya juga nggak murah itu ya untuk ngasih power bank yang ada di casingnya itu. Dan katanya sih itu bagus ya. Jadi kalau misalnya dia udah penuh dia bisa mati sendiri. Jadi bukan abal-abal yang kalau misalnya masih penuh udah penuh pun masih tetap ngecas itu enggak. Dan dia bener-bener smart banget lah untuk casingnya ini, bener-bener smart menurut saya. Dan juga kalau ngecas juga dia di fullkan ke smartphone-nya dulu baru ke casingnya itu. Jadi nggak casingnya dulu baru smartphone-nya. Jadi oke gitu ya. Dan jualannya beda ya. Kalau menurut saya ini tergantung sukanya yang mana. Tapi kalau saya sih tetap Itel itu paling worth it sih menurut saya. Meskipun harga sama, tapi menurut saya tetap Itel yang paling worth it. Kenapa Poco cuman dijual di toko online? Ya karena untuk menekan harga. Kalau misalnya dia di toko offline, dia nggak bisa menekan harga sih. Dan tahun ini kan dia udah berhasil banget ya. Jualan online tapi udah nggak stoknya nggak habis-habis gitu ya. Intinya
stoknya ini bejibun banget, dan banyak orang yang mau beli itu udah pasti dapat gitu ya, nggak usah sampai ada di tengkulak itu yang beli terus dijual dengan harga yang mahal. Dan tahun ini para tengkulak itu kayaknya yang agak merugi malah, karena dia udah nggak bisa saingan dengan Poconya sendiri gitu ya. Jadi ya menurut saya itu adalah strategi yang bagus, karena dia bisa menekan harganya ini semakin murah jauh dengan adanya marketingnya ini cuman dari mulut ke mulut dan juga secara online. Jadi nggak usah sampai dari toko ada biaya distribusinya dan lain-lain, tuh nggak usah sih, langsung ke distribusinya, langsung ke pelanggan langsung. Jadi menurut saya ini strategi yang sangat bagus banget, dan mungkin yang berani cuman Poco ya. Poco ini berani banget memang, nggak ada yang seberani Poco untuk berani cuman jualan online menurut saya gitu. Bahkan kalau misalnya kalian tahu Vivo, ini kan Vivo V40 ya, ini kan mau keluar. Itu kalau kalian cari itu mungkin udah ada yang mau jual gitu ya, karena biasanya udah dikirim 1 minggu sebelumnya. Dan contoh kalau misalnya kayak Infinix mau jualan Note 40, Infinix Xpad, itu biasanya satu minggu sebelumnya itu udah bisa beli kalian, dan udah bisa hands on. Jadi kalau misalnya kalian bukan reviewer kayak Gadgetin pun, kalau mau bahas Infinix duluan sebelum rilis itu sebetulnya bisa guys, karena di tokonya yang fisik itu pasti udah ada duluan daripada penjualan resminya secara launchingnya itu udah dapat duluan kalian. Jadi seperti itu sih. Dan ya itu, Infinix tahun ini menurut saya di angka harga 3-4 jutaan mereka malah loyo, tapi 1 sampai 2 jutaannya kenceng banget. 1-2 jutaannya nggak bisa dikalahkan oleh smartphone atau tablet lainnya. HP Samsung bakal ada kasus meledak lagi nggak bang? Kayaknya sih sampai sekarang nggak ada yang meledak ya untuk Samsung, tapi Samsung ini lebih banyak problem sekarang di layarnya ya. Entah layar dari Galaxy S22 Ultra, 23 Ultra masih belum ada ya untuk masalah, tapi S22 Ultra itu yang paling banyak. Bahkan video saya yang tentang Samsung Galaxy S22 Ultra sampai sekarang itu masih banyak hujatan-hujatan ya dari orang-orang yang tiba-tiba layarnya rusak, ada garis green line gitu ya dari atas ke bawah. Itu saya nggak ngerti kenapa bisa seperti itu juga ya, padahal itu kan flagship ya. Mungkin ya pada batch itu banyak yang kejadian kali ya, tapi untuk meledak sih sampai sekarang belum ada. Tapi Samsung ini terkenal dengan menggembung ya, baterainya itu kalau nggak dipakai malah menggembung. Jadi misalnya kalian punya smartphone Samsung gitu ya, dan kalian diamkan kayak 1-2 tahun, itu kalau kalian nanti tiba-tiba mau pakai lagi, itu smartphone-nya udah menggembung gitu untuk baterainya, padahal kalian udah matiin gitu ya untuk nggak dipakai gitu. Nah itu banyak yang kejadian. Bahkan ada yang beli Galaxy Fold 3 kalau nggak 4 itu yang masih segel grass baru, dibuka ternyata menggembung udah. Jadi belum dibuka dari yang itunya udah menggembung duluan. Jadi ya seperti itulah. Kalau Samsung sekarang lebih banyak HP yang baterainya menggembung. Terus kalau apalagi ya? Itu kalau misalnya fold-foldannya itu biasanya masalahnya ya di layarnya ya. Setiap berapa saat sekali harus kalian ganti untuk screen guardnya, karena kalau nggak diganti screen guardnya nanti layarnya ini bisa rusak. Dan kalau bisa rusak, kalian mau klaim gitu ya, untuk bukan klaim bukan klaim garansi sih. Kalau udah lewat garansi biasanya bayarnya mahal banget, bisa sampai 3-7 juta gitu. Samsung ya sama Vivo ya jelas bagus. Vivo itu kayak Gartiernya service centernya gadget ya. Jadi Vivo Aiko dan Vivo itu kan nyambung, service centernya jadi satu. Katanya sih Vivo ini Gartier, jadi nggak ada yang bisa ngalahin dari segi kenyamanan,
cepatnya. Terus habis itu kalian kalau misalnya casingnya ini rusak atau kuning aja ya, minta ganti baru itu langsung dikasih. Terus ada juga yang customer yang smartphone-nya Vivo V70 kalau nggak salah, yang paling tinggi pokoknya. Nah itu dia itu kan udah nggak garansi itu. Nah ternyata ada rusak di bagian apanya gitu ya, saya lupa. Terus dia itu mau direparasi. Ternyata setelah direparasi dia tanya harganya berapa, ternyata direparasi secara gratis. Gila nggak sih menurut saya? Kalau nggak salah layar deh yang rusak itu waktu itu. Jadi dikasih gratis. Padahal udah nggak garansi itu ya untuk smartphone-nya itu. Dan jadi tempatnya pun juga bagus banget. Kalau kalian punya anak-anak, di sana juga ada tempat bermain anak-anak juga untuk di service centernya. Terus kalau mau ngopi, mau minum-minum itu dia menyediakan kopi, teh dan lain-lain. Jadi bener-bener eksklusif banget dan juga premium banget sih service center dari Vivo dan iQOO ini. Dan enaknya iQOO adalah kalau kalian beli iQOO, kalian ke service centernya juga kebagian yang eksklusif dan juga premium banget gitu ya. Enaknya iQOO itu ya itu. Jadi makanya iQOO juga laku gara-gara juga service centernya ini yang bagus banget. Yang nomor 2 kayaknya Xiaomi. Xiaomi itu bagus, cuman tempatnya itu yang nggak semuanya bagus. Jadi ada service center yang ya tempatnya biasa-biasa aja ya gitu ya, nggak premium lah intinya. Tapi dia untuk penanganannya bagus banget dan cepat banget. Yang paling jelek pokoknya Samsung malah. Dan ini menurut Om Heri SW sendiri ya, dia ngomong pokoknya service center paling jelek itu Samsung. Dan sampai sekarang memang Samsung ini banyak dihujat untuk service centernya. Bahkan ada yang masih garansi ya untuk screen guardnya dari Samsung Galaxy Fold-nya, bukan Fold, waktu itu Flip 4. Jadi teman saya itu masih garansi karena baru 5 bulan kalau nggak 6 bulan beli. Ternyata screen guardnya ini udah ya itu agak jelek gitu, ada gelembung-gelembungnya gitu ya. Dia takut, dia mau ganti. Terus di service centernya itu dia omong ini katanya habis gitu ya untuk screen guardnya yang versi gratis. Yang versi bayar itu harus ke itu apa namanya, yang service center lainnya, tapi bayarnya 300.000 kalau nggak 350.000. Nah saya bingung kan, loh garansi kok ada yang versi gratis dan versi bayar gitu. Kalau garansi ya udah dikasih yang terbaik gitu harusnya kan. Nah sejak saat itu teman saya langsung kecewa dan nggak mau pakai Samsung Galaxy Flip lagi. Nggak tahu akhirnya ganti apa. 14T rilis bulan ini kah bang? Harusnya sih iya ya, tapi kok saya nggak ngerti kenapa kok belum ada infonya sih. Kalau tahun lalu sih setelah infonya iPhone 15 rilis, jadi kita tunggu aja setelah iPhone 16 rilis, ntar tanggal 20-an itu baru kayaknya infonya yang dari luar negeri keluar dan launching di sana, lalu kita dapat deh. Kalau nggak akhir bulan ini kayaknya awal bulan depan itu udah pasti rilis di Indonesia kayaknya ya. Kecuali kalau Indonesia mau ngedelay, saya nggak ngerti lagi kalau di delay. Tapi harusnya sih ya enggak lah ya. Ya seperti itu. Jadi ya begitulah. Ini nggak ada yang tanya lah. Menurut saya ini ya smartphone yang lucu, mau bahas itu lucu sih memang. Tapi saya penasaran dan ya ini kalau nggak ada yang tanya sampai dalaman-dalamannya ya saya akan cas dulu. Udah 4 hari nggak dicas, kasihan. Bentar saya cas dulu aja ya. Nanti sembari kalau ada pertanyaan yang butuh peraganya ini ya saya cabut dari cas-casan. Oke. Redmi Note 14 rilis di Indonesia, wah pasti tahun depan. Redmi Note 14 itu sebetulnya kalau di Cina biasanya setelah Xiaomi 14T rilis itu biasanya yang di Cina itu bakalan rilis Redmi Note. Jadi sekitar bulan Novemberan gitu ya, kalau nggak salah Novemberan atau akhir Oktober tuh bakalan rilis yang Redmi Note-nya Cina.
Nah, kalau di Indonesia sendiri itu biasanya habisnya global. Jadi nggak sama dengan global. Saya nggak tahu kenapa, tapi sejak Redmi Note berapa ya? 11 atau 11 kayaknya itu, atau 10 ya. Itu mengalami kemunduran. Jadi kalau misalnya global rilis minggu ini, itu pasti ada jarak sebulanan gitu. Yang di Indonesia. Kalau yang di India saya ingatnya yang versi 13 itu Januari. Kalau di Indonesia malah Maret ya kalau nggak salah itu. Iya, Maretan kalau nggak salah. Nah, kayaknya di Indonesia juga sama, sekitar kalau lebih cepat ya bisa Februari, kalau lambat ya bisa lambat banget ya bisa April malahan atau Mei ya. Tapi kalau sama dengan tahun lalu harusnya ya sekitar Maretan gitu. Seperti itu. Nah, bocorannya sih 7S Gen 3 ya. Untuk yang paling tingginya, versi paling tingginya ini katanya 7S Gen 3. Yang Pro sih. Yang Pro Plus belum ada informasi. Biasanya Pro Plus itu bisa sama dengan yang versi Pro atau agak beda dikit tapi pakai MediaTek. Yang 13 Pro Plus kan MediaTek Dimensity 7200 Ultra, tapi yang Pro 5G cuman apa itu? 7S Gen 2 kan? Ya, jadi seperti itulah. Jadi buat kalian yang pingin ganti Redmi Note ya tunggu tahun depan, nggak mungkin tahun ini udah yang versi 14-nya, karena sekarang aja masih jualan yang 13. Kalau dilihat Pro Plus ini pasti bakalan masuk di Indonesia sih, karena yang tahun ini kan udah berani komitmen masukin yang Pro Plus-nya 13 Pro Plus ini. Kalau tahun ini udah berani masukin 13 Pro Plus dan tahun depan nggak masukin, menurut saya itu agak aneh. Berarti dia kayak Xiaomi ini ngomong bahwa Pro Plus-nya ini nggak laku, ya udahlah kita stop aja gitu. Jadi kayaknya sih bakalan masuk ya untuk 14 Pro Plus ini gitu. Tapi yang Oppo Reno pun ya ini nggak ada. Dulu kan sempat 10 Pro Plus ya, yang 11 dan 12 nggak ada Pro Plus. Coba saya lihat Oppo Reno ada nggak sih sebenarnya Pro Plus? Nggak ada juga. Iya, jadi Oppo Reno dulu yang 10 itu kan ada Pro Plus, yang 11 sama 12 nggak ada Pro Plus. Jadi dari sananya sendiri nggak ada. Ya kita lihat aja lah Xiaomi apakah ada Pro Plus yang di global atau enggak. Kalau yang di global ada, harusnya yang di Indonesia juga bakalan ada. Tapi untuk bocorannya sampai sekarang masih belum ada. Pro Plus-nya ini belum ada bocoran gitu. Itel nih mau meluncurkan flip phone. Nggak tahu nih kalau masuk Indonesia bisa-bisa harganya cuman 4 juta gitu ya. Flip 4 juta kalau oke ya bisa-bisa banyak orang yang mau beli gitu. Oh iya, iya ya, tanggal berapa? 10 ya kalau nggak salah. Apple ini udah mau ngeluncurin iPhone 16 aja nih, 16 series. Gila sih, saya nggak habis pikir. Padahal iPhone saya ini juga menurut saya masih baru banget beli. Tapi sekarang udah yang versi 16. Padahal jaraknya bukan cuman ya, setahun ya. Bayangin buat kalian yang beli HP kayak Oppo Reno ini, 6 bulan sekali udah keluar. Kayaknya kalian baru beli, nggak lama 3 bulan kemudian udah keluar yang versi barunya lagi. Wah, pokoknya beli HP yang 6 bulanan keluar tuh menurut saya kayak nggak worth it gitu. Karena selalu ada yang baru dan cepet gitu loh gantinya. Dan harganya juga cepet anjloknya nanti. Wah, Xiaomi Indonesia nggak rilis laptop lagi. Nah ini saya nggak tahu, kayaknya nggak laku deh. Karena nggak laku itu peminatnya dikit kayaknya. Jadi mereka nggak berani kayak rilis lagi.
Dan dulu itu kan berani rilis tuh karena itunya sih, apa namanya, country director ya namanya ya, yang Alvinse itu, dia berani memang mendengarkan fansnya yang ada di Indonesia, dan mereka berani akhirnya ngerilis di Indonesia. Jadi mereka benar-benar dengerin apa yang orang Indonesia itu ingin gitu, dan mereka nggak lihat sampai ya udah nanti untung atau enggak, yang penting dirilis dulu deh. Dan mungkin manajemennya juga pinter banget gitu ya, nggak mungkin kayak nyiapin banyak langsung gitu, nggak mungkin. Menurut saya juga mereka nyiapinnya itu nggak sebanyak yang kayak yang dimau oleh mereka. Jadi mereka nyiapinnya dikit. Contohnya seperti Alvinse itu kan, kalau kalian sadar, Xiaomi yang versi flagshipnya yang Ultra itu cuman berani dirilis pada saat Alvinse ini masih memimpin di Indonesia. Sejak penggantinya yang menggantikan itu nggak ada loh. Versi Ultranya ini bahkan nggak ada dirilis di Indonesia. Dan bahkan yang versi Ultranya pada saat itu dirilis itu dapat berbagai macam privilege, seperti ya Xiaomi Care yang lebih premium ya. Terus habis gitu layanan yang kayak kalau rusak langsung dijemput, terus habis gitu ganti tempered glassnya bisa seumur hidup berapa kali gitu. Jadi ada layanan khusus yang diberikan kalau kalian beli yang versi Ultranya pada saat Xiaomi 11 Ultra itu guys. Yang sekarang ya nggak ada versi Ultra di Indonesia gitu sih. Dan padahal ya kalau kalian sadar, Infinix ini sekarang malah yang berani ya, udah rilis laptop, rilis tablet, rilis TV, dan mereka sekarang malahan memiliki ekosistem sendiri malahan ya, lebih kayak berani ke IoT juga gitu. Ada jam juga ya sekarang untuk Infinix ini, jadi bener-bener oke banget sih sebetulnya. Xiaomi 15 Ultra kalau masuk Indonesia bakal jadi penerus Xiaomi 9 ya, kalau masuk. Saya nggak yakin untuk masuk sih, karena ya Xiaomi 14 saja mereka bandrolnya tinggi banget menurut saya harganya 12 juta itu untuk 256 GB itu bukan Xiaomi menurut saya. Harusnya mereka kasih 12 juta itu untuk yang 512 GB ya, 512 GB lah, 16 GB RAM 512 GB itu kasih harga 12 juta itu oke lah saya. Dan mereka pun nggak berani rilis yang versi 512 dan 1 tera di Indonesia. Jadi paling mentoknya dia itu malah yang cuman yang versi 256 GB ini doang. Jadi ya kayaknya country directornya ini yang nggak, atau country managernya yang di Indonesia sekarang ini yang nggak berani untuk terlalu berspekulatif. Padahal ya namanya orang ya pingin beli barang flagship, mana mau sih beli yang versi 256. Teman saya aja ada yang pingin Xiaomi 14 itu, tapi ya itu karena 256 GB nggak jadi beli. Coba kalau ada 512 GB atau 1 TB langsung dibeli, karena ya dia pingin yang paling maksimal. Masa sih foto-foto tiba-tiba habis untuk storage-nya, padahal kan fotonya katanya bagus banget, dan ya takutnya kan udah pakai foto, pakai videonya untuk ngerekam, habis storage-nya, kan nggak enak banget menurut saya. Itu jadi ya itu saya sangat disayangkan sih, ngerilis flagship tapi setengah-setengah. Poco X3 GT sudah nggak ada sih. GT terakhir tuh malah F4 GT ya. Setelah itu mulai F5, X4 nggak ada. Jadi terakhir di F4 GT ya kalau nggak salah itu. F4 GT, nggak ada yang versi GT lain. Kayaknya mereka nggak mau deh pakai nama GT lagi, karena kan udah dipakai sama Realme itu. Ya, Realme GT, wah udah deh, nggak usah pakai GT-GT-an. Kayaknya pakai Pro aja. Mereka mikir ya udahlah pakai nama yang Pro aja deh. X6 Pro, F6 Pro gitu. Jadi nggak mau pakai GT, karena kalau GT nanti dianggap nyamain atau nyaingin versinya Realme GT. Gitu sih.
sekarang pakainya Pro. Meizu ini dulu sempat masuk di Indonesia ya, tapi sekarang entah kenapa nggak masuk lagi di Indonesia. Padahal Meizu ini lumayan bagus-bagus ya untuk spesifikasinya itu lumayan bagus menurut saya, tapi udah nggak masuk lagi di Indonesia sekarang, nggak tahu kenapa. Yang saya penasaran itu adalah Honor ya. Ini adalah kayak anaknya dari Huawei. Dulu kan Huawei Honor, tapi sekarang ini dilepas ke pasar Amerika itu dengan nama Honor. Nggak ada hubungannya dengan Huawei, tapi hardware-nya ini katanya tetap pakai punyanya Huawei. Jadi dia kayak subsidiary-nya Huawei. Dan kata teman saya sempat ngobrol-ngobrol itu katanya Honor itu ada saham yang dimiliki oleh Amerika. Makanya akhirnya mereka bisa dijual di Amerika dan pakai OS dari Google lagi itu sih. Dan ini katanya bagus banget, kameranya itu bagus, kualitasnya bagus kayak Huawei. Jadi saya penasaran kapan ya Honor ini masuk di Indonesia, karena katanya rumornya tahun lalu sebetulnya, tapi sampai tahun ini kok belum masuk. Dan katanya tahun ini bakalan masuk, tapi ternyata tetap nggak masuk, nggak tahu kenapa. Poco X6 Neo apa kabar Bang? Sampai sekarang belum muncul di Indonesia. Kayaknya Poco X6 Neo ini dikemas khusus untuk pasar India, karena kalau di pasar Indonesia ini udah susah banget. Mau masukin itu harganya di antara X6 sama X6 Pro ini susah banget ya. Padahal X6 ini udah murah banget dan cukup bersaing. Dan X6 Neo ini sebetulnya kalau di India saya nggak tahu kenapa lebih mahal dari X6. Padahal kalau saya lihat sebetulnya X6 ini lebih bagus daripada X6 Neo. Nah kalau masuk di Indonesia jelas harganya itu nggak pas banget, dan mungkin banyak orang yang nggak bakalan beli gitu ya. Oleh karena itu ya Indonesia nggak masukin kayaknya untuk Poco X6 Neo ini. Gitu. Jadi seperti itu. Saya yang tertarik itu ya Infinix Expert nih. Itu bagus banget loh. Untuk harga 1,an itu dia bener-bener bagus banget sih. Menurut saya tablet paling murah dan paling worth it di Indonesia saat ini punyanya Infinix, yang Infinix Expert itu. Itu harganya nggak masuk akal, dapatnya juga nggak masuk akal. Helio G99 bisa di bawah 2 juta itu gimana sih? Bukan smartphone lagi, tablet lagi gitu. Kan layarnya juga gede, dan ya untuk banyak hal menurut saya oke banget. Saya penasaran dengan harganya yang 8 GB 256 GB nya ini berapa. Kalau 2,3 juta itu udah wah, Xiaomi susah sih jualan tablet dengan harga dan spesifikasi di bawahnya itu susah. Poco X6 GT dan Poco F6 GT apakah nggak ada, kayaknya nggak ada. Sekarang GT udah nggak terdengar lagi. Coba ya, saya coba search. Nggak ada, kayaknya nggak ada. Sudah nggak ada. GT ini udah nggak pernah dipakai oleh Poco lagi. Terakhir ya X3 GT, F4 GT. Terus habis gitu GT ini nggak pernah dipakai. Yang pakai malah Realme dan Infinix malahan ya, GT20 Pro, GT10 Pro, yaitu menurut saya nggak akan dipakai lagi, kecuali nanti kalau misalnya Poco bikin line baru untuk gaming yang bisa bypass charging misalnya gitu, itu mungkin bisa pakai GT lagi kali ya. Tapi ini kan sotoy-sotoyannya saya aja, nggak tahu bener atau enggak. Halo Panda, kok aku berhasil sulap Poco F6 jadi setrika, tapi performa gacor, saking panasnya keluar pun menyerah. Gile, itu berapa derajat kalau boleh tahu sampai cooler pun menyerah ini, Le? Dan dia kenapa kok bisa limitnya ketembus terus, itu gimana caranya? Apakah pakai OS yang OS selain dari HyperOS, atau ada settingan yang harus diubah, atau ya cara-caranya mungkin OS-nya harus diubah kali ya. Kenapa Redmi 13 5G dengan chipset Snapdragon 4 Gen 2 nggak masuk Indonesia?
Redmi 13 menurut saya gini, banyak hal yang bikin apa ya, kayak kenapa kok HP 5G murah ini nggak masuk di Indonesia. Yang pertama adalah kalau HP-nya murah, kalau dikasih 5G pun, orang dengan yang pingin beli HP murah itu biasanya nggak bakalan mikir 5G-nya. Ngerti nggak maksudnya? Karena di Indonesia sendiri ini 5G itu gimmick menurut saya ya. Bahkan saya punya smartphone 5G, tapi 5G-nya itu cuma 20% dari kehidupan saya. Kalau nggak sampai, malah mungkin 5-10% doang. Mungkin kalau nggak ke mall yang ada 5G-nya, mungkin HP saya ini nggak pernah 5G sama sekali. Nangkep nggak sih maksud saya? Jadi kenapa kok 5G ini tidak dijual di entry level di Indonesia? Alasannya adalah itu, karena ya Indonesia sendiri belum ada infrastruktur 5G yang mendukung. Jadi buat apa mereka jualan HP 5G untuk rakyat yang masih entry level gitu loh? Karena nggak ada gunanya juga. 4G aja bagi mereka udah kenceng banget, dan infrastrukturnya di Indonesia ini untuk 5G udah cuman ya gimmick gitu ya, nggak selesai dan nggak ada. Jadi ya buat apa jualan yang 5G tapi harganya lebih mahal 100-200 ribu, mending mereka menekan harga tapi 4G dengan ya pokoknya bukan yang 5G kan biasanya lebih murah 100-200 ribuan, mending mereka jualan yang lebih murah tapi banyak yang beli gitu loh. Itu menurut saya. Kalau di India sendiri sih ini udah ditekankan bahwa HP yang entry level itu juga harus 5G, dan ini adalah strategi yang tepat dari Alphonse. Sejak awal tahun kalau nggak salah itu mereka jualannya seperti itu, yang entry level ini udah harus 5G. Karena ya India ini salah satu negara yang 5G-nya itu berkembangnya itu paling cepat. Dalam 1 tahun aja bisa hampir semua kotanya bisa 5G. Jadi gila banget. Sebenarnya kalau Indonesia mau dikejar itu bisa, tapi ya itu tanyain Menkominfo aja deh. Saya nggak ngerti kenapa kok nggak selesai. Padahal udah targetnya ini tahun ini sudah semuanya 5G, tapi ya sampai sekarang malah ditanyain kenapa, dia omong katanya internet cepat buat apa, 5G buat apa sih, YouTube sekarang juga udah cepet kok, streaming mau sekenceng apa katanya. Gitu jawabannya. Ya susah kan gitu, pakai cooler pun masih 51 derajat. Gila. Wih, pakai ROM-nya ini harusnya matrix beta buat Poco F6. Kernel juga matrix, tapi buat ya, jangan dicoba sih memang. Tapi menurut saya juga Poco F6 ini kalau di dites secara performa, kalau bukan ngegame dia itu masih limitnya nembus ya. Tapi untuk game dia di limit, memang masih ada limitnya, meskipun limitnya itu nggak terlalu sadis, jadi lumayan oke lah. Iya, jadi memang Om Panda ini paling suka untuk otak-atik ya, Poco F seriesnya ini. Jadi kalau memang mau otak-atik ya mau nyoba doang nggak apa-apa, tapi kalau nggak bisa balikin mending jangan diotak-atik lah. Alphonse bakal kembali ke Indonesia nggak bang? Saya nggak tahu sih, tapi kayaknya nggak. Yang sekarang nih Wen Tao Chen ini lebih agak takut-takut gitu ya untuk rilis. Bahkan kalau kalian sadar, barusan ini tuh dia merilis sebuah IoT ya, seperti jamnya, smart bandnya ini yang 9 itu bahkan ya nggak ada launchingnya sama sekali gitu loh. Jadi sekarang nih Xiaomi ini lebih kayak Poco, kalau launching tuh mending nggak usah pakai kayak gembar-gembor, tapi tiba-tiba launching aja sendiri. Ya saya nggak ngerti kenapa juga. Kalau dulu Alphonse itu kerennya itu bisa seperti Apple ya. Jadi ya memang dia suka banget dengan Steve Jobs sih. Jadi dia memang menggemari Steve Jobs. Jadi kalau di Indonesia itu kalau kalian ingat ya, zamannya Alphonse itu selalu ada kalau nggak salah 1-2 launch date gitu ya.
Yang pertama launch date-nya tentu saja dari Redmi Note yang biasanya juga dia masukkan beberapa IoT di bagian belakangnya. Jadi kenalkan gitu loh. Ya, ini ada produk ini, harganya segini, bagusnya gini, demoinnya gimana. Dan kadang-kadang pun dalam 1 tahun dia bisa memasukkan ada launch date lainnya di Indonesia yang bahasnya itu bukan Redmi Note tapi ya entah Xiaomi yang versi terbaru atau IoT yang lagi apa kayak bisa dijual gitulah ya, seperti itu. Tapi ya itu sayangnya dia udah dibawa lari ke India gitu ya, jadi susah sih untuk balik ke Indonesianya, susah. Jadi bukan produknya kadang yang jelek guys, tapi karena marketingnya ini yang takut-takut, pemimpinnya yang takut-takut untuk memperkenalkan produknya. Padahal Xiaomi sekarang udah bagus banget, tapi mereka malah takut gitu ya untuk kenalin produknya ini. Nggak ngerti. Padahal kalau kita bandingkan dengan Realme ya, Realme itu nggak ada apa-apanya loh sebetulnya. Overpriced banget harganya, tapi mereka lebih pede gitu ya daripada Redmi Note ini. Dan lebih pede daripada Xiaomi malah. Sering kayak launch date, sering kayak mengadakan kayak event. Tapi Redmi malah sepi-sepi aja, Xiaomi ya cuman Redmi Note. Heran, kadang saya nggak paham dengan petingginya sekarang yang ada di Indonesia ini, saya nggak paham. Ya Alvinso nggak bakalan balik Indo, kalau balik mah bisa nguasain pasar gila-gilaan ya bener. Oh tapi fun fact ya guys, untuk kuartal pertama kalau nggak salah atau kedua ya, kuartal pertama kayaknya. Oh enggak, kedua, sorry. Kuartal kedua di Indonesia ini Xiaomi ini nomor 1 loh sekarang. Saya lupa kuartal pertama atau kedua. Jadi infonya ini Xiaomi ini sekarang nomor 1 guys untuk penjualan smartphone-nya di Indonesia. Padahal yang sebelumnya itu Xiaomi urutan keempat kalau nggak salah. Kalah sama Infinix, kalah sama Oppo, kalah sama Vivo atau nggak salah ya. Nah sekarang malah Xiaomi nomor 1. Mungkin ketolong sama Poco X6 Pro dan juga Poco F6 kali ya. Poco X6 Pro gila banget sih. Poco F6 juga gila-gilaan banget penjualannya. Terus ada Redmi Note juga kan. Jadi pas naik semua, wah ngehit langsung nomor 1. Realme kenapa sih harganya overpriced? Ya nggak tahu, saya juga bingung. Yang lucunya lagi, kalau di Cina, kalian tahu harganya Realme itu kayak setengahnya dari harga Indonesia. Jadi kalau di Cina dia nggak berani pasang harga yang mahal banget. Karena kalau kalian pasang harga di Cina mahal, ya mending beli harga yang misalnya kalian jual harga 7 juta di Cina, itu nggak laku guys. Karena harga 7 juta itu bisa dapat flagshipnya Huawei kalau di Cina. Jadi Huawei yang flagshipnya di Cina itu cuma 7-8 juta kalian sudah bisa dapatkan yang paling bagus. Mungkin 512 GB sampai 1 TB gitulah. Kalian tahu OnePlus 11 dan 12 itu di Cina itu harganya berapa? Yang versi 256 GB. Ini yang 8 Gen 2 sama 8 Gen 3 ya berarti Snapdragon-nya. Kalau kalian bisa nebak, dan mungkin kalian nggak bisa nebak sih karena harganya ini nggak masuk di Indonesia. Harganya cuma 5-6 jutaan guys. Jadi 5 juta, 4 juta sampai 5 juta kalian bisa dapat OnePlus 11 dengan Snapdragon 8 Gen 2 yang 256 GB. Kalau nambahin 1-2 juta kalian bisa dapat yang OnePlus 12 dengan Snapdragon 8 generasi 3. Harga yang gini banget ya. Kalau saya di Cina udah saya nggak bingung ya sama HP saya, karena HP saya ini udah pasti yang paling dewa dengan harga segitu. Xiaomi lagi melambung di atas genteng kok. Memang sih bisa dicek di market global, tingkat penjualan produk Xiaomi nomor 1. Wow, saya global saya nggak ngecek sih, tapi kalau bisa nomor 1 berarti ya oke lah. Tapi memang kalau saya bandingkan ya dari hasil foto dan videonya Xiaomi 14 kalau dibandingkan dengan iPhone 15 Pro Max dan juga Samsung Galaxy S24 Ultra, Xiaomi ini termasuk bisa bersaing dengan iPhone 15 Pro Max. Dan Samsung itu menurut saya nomor 3, udah pasti nomor 3.
Yang Xiaomi dan iPhone itu kadang bisa bagusan Xiaomi, kadang bisa bagusan iPhone karena sama-sama menggunakan warna yang natural. Dan warna naturalnya ini kadang-kadang beda dengan punyanya iPhone ya. Tapi kalau Samsung udah fake banget. Warnanya itu bener-bener terlalu biru muda, terlalu biru yang ya pokoknya bener-bener fake gitu. Jadi saya kalau lihat tuh bagus tapi kok warnanya ini fake banget gitu ya. Dan ini di syutingnya secara default ya, bukan kalau diganti warna memang bisa, tapi kalau secara defaultnya dia itu orang awam yang seperti saya yang memang nggak suka ngatur warna dan lain-lain, kalau defaultnya itu jadi ya bagusan Xiaomi 14 atau iPhone 15 Pro Max sih menurut saya. Kenapa OnePlus nggak jadi masuk Indonesia? Nah ini saya juga penasaran guys, padahal saya udah pegang OnePlus 11, saya udah review, jadi salah satu dari 50 orang yang di Indonesia yang bisa nge-review pertama kali. Dan nggak jadi ternyata. Sedih loh itu, sedih banget. Padahal kalau ya ngimpinya ya kalau saya menang kan ya channel ini bisa lebih besar daripada sekarang dan bisa dipinjemin OnePlus tiap tahunnya gitu ya. Tapi ternyata tidak jadi guys, sedih, agak sedih sih gitu. Dan OnePlus nih menurut saya juga versi yang masuk akalnya dari Oppo ya. Oppo ini versi yang harganya overpriced tapi dalemannya ini agak kurang masuk akal. Kalau OnePlus menurut saya flagship yang harganya masuk akal dan dalemannya itu worth it banget gitu. Ya nggak tahu kenapa. Sampai sekarang saya nggak tahu jawabannya apa. Ada yang ngomong tahun itu adalah tahun yang susah untuk smartphone karena TKDN-nya berubah. Dan kalau kalian sadar tahun itu Xiaomi 13 itu nggak masuk di Indonesia. Nggak tahu kenapa ya. Kenapa kok Xiaomi 13 yang sejak 11, 12, 13 nggak masuk itu aneh sebetulnya ya. 14 masuk padahal ya. Nah itu nggak terjawab sampai sekarang. Kenapa Xiaomi nggak masukin Xiaomi versi 13-nya di Indonesia? Jadi ya tahun yang aneh ya. Terus Poco X5 Pro yang harusnya rilisnya awal tahun jadi mundur dan rilisnya barengan Poco F5. Kalau kalian sadar tahun itu aneh banget sih. Saya nggak paham kenapa tahun itu bisa terjadi sebanyak hal yang ya banyak gadget yang tiba-tiba sepi dan ngerilisnya telat gitu. Kenapa aku belum berani masukin seri Neo dan Z Turbo ke Indonesia, nggak tahu sih. Nggak tahu kenapa. Saya udah pernah tanya ke product manajernya tapi mereka masih pikir-pikir. Dan mungkin mereka takut kasih harga yang terlalu mahal terus nggak laku kali ya. Yang laku sekarang apa ya dijual dulu itu. Tapi mereka sudah sempat tanya-tanya kalau misalnya harganya sekian, ya harganya 6 juta, dapat 7000 mAh baterai, terus Snapdragon 8S Gen 4, kira-kira mau nggak? Dan kira-kira dengan harga 6 juta itu harusnya storage-nya berapa? Dan saya ngomong storage-nya 512 tapi at least memori itu nggak jadi masalah. Memori 8 GB asal storage-nya 512 6 juta itu nggak masalah karena kamu masih bisa menang di bateraimu yang 7000 mAh kalau memang hargamu 6 jutaan. Jadi seperti itu. Nah ini apakah hint dari product manajernya yang ada di Indonesia kalau bakalan ada 7000 mAh 8S Gen 4 masuk di Indonesia, atau ya mungkin cuman kayak dia meracik-racik sendiri dan nanti dimasukkan ke luar negeri, dia ngasih saran, saya nggak tahu sih. Jadi seperti itu. Jadi ditunggu aja lah. Menurut saya kalau misalnya mereka udah berani tanya kayak gitu ya product manajernya, berarti mereka itu sebenarnya mikir mau masukin Neo atau Z Turbo. Tapi saya sendiri ngomong harusnya Z Turbo ini lebih bisa menjual daripada Neo, karena Neo ini udah kemakan pasarnya dia sendiri yang versi flagshipnya, yang Aiko seri flagshipnya sendiri. Mau ngasih harga Neo berapa untuk bisa saingan dengan flagshipnya sendiri? Saya nggak tahu gimana itu, karena nanggung kan nanti harganya itu jadi agak nanggung. Mau belinya langsung yang flagship atau turunnya sedikit.
Biasanya tim mending kayak kita ini pasti kalau udah harganya nyentuh 8 itu udah pasti nyari flagship sekalian gitu loh. Daripada 8 tapi nanggung, buat apa 8 juta tapi nanggung, mending langsung yang flagship gitu. Kalau tim mending kayak saya sih gitu guys, gitu. Aiku itu open source nggak sih kok? Kalau nggak ya nggak bisa dioprek, belum paham aku. Loh, Aiku itu FunTouch ya kalau nggak salah, saya lupa sih. Aiku OS-nya itu, iya FunTouch. FunTouch itu kan punyanya Vivo juga. Lah Vivo sendiri saya nggak begitu paham ya untuk Vivo. Kalau Vivo dia juga apa namanya? Kalau Vivo sendiri juga open source, berarti ya Aiku juga open source. Saya coba lihat ya. Kayaknya enggak ya, kayaknya sih. Bentar. Iya, kayaknya enggak. Nggak tahu sih, kayaknya sih enggak. Kalau misalnya dulu kan Oxygen OS yang OnePlus sebelum dibeli sama Oppo itu kan dia open source. Dia open source, tapi ternyata setelah dibeli sekarang nggak open source lagi, jadi susah. Kalau mau ngopreknya itu susah, hampir nggak bisa katanya teman saya. Tapi kalau OnePlus sebelum dibeli sama Oppo itu bisa. Kayaknya sih susah ya, tapi nggak tahu lagi. Saya bukan tukang oprek, jadi kalau pertanyaan seperti ini itu agak kurang mengerti saya. Apakah Vivo V40 bisa bersaing sama Xiaomi 14T? Kayaknya Vivo V40 ini bisa banget ya, karena Vivo V40 ini memperbaiki banyak hal yang ada di Vivo V30 katanya. Jadi banyak hal yang dunia di Vivo V30 kok bisa begini begitu, itu diperbaiki semua. Nah sekarang yang nggak tahu adalah harganya. Kalau harganya cuma beda 100-200 ribu dengan V30, berarti dia bagus banget sih. Tapi kalau harganya udah melambung tinggi karena perbaikan-perbaikan itu juga dianggap cost-nya juga ya, nggak tahu juga sih nanti fansnya ini bakalan gimana. Oppo Vivo bisa dioprek tapi matot. Wah ya sedih kalau gitu. Kalau matot namanya nggak bisa dong. Jadi begitu. Ya mungkin hari ini dalam beberapa menit lagi saya akan akhiri live streamingnya ya. Soalnya ya seperti biasa lah, hari Minggu itu sebetulnya harinya untuk keluarga dan istri. Dan hari ini kayaknya saya lagi agak ada pertengkaran sedikit dengan istri saya. Ya biasa lah ya, namanya istri itu pasti mod-modan juga. Terus ya pingin ini pingin itu, harus diturutin juga sebagai suami ini. Jadi ya harus ngalah gitu ya guys. Vivo V40 sama Oppo ya Vivo V40 ini udah jawaban saya nih. Mending jauh Vivo V40. Kalau dari spesifikasinya saya merem aja udah bisa nebak guys, nggak usah ngomong jauh-jauh, saya merem aja udah bisa nebak guys. Infinix yang katanya open source kalau dioprek ngeri-ngeri sedap, iskan mata. Oh iya, Infinix Expert tuh saya tertariknya itu dia itu pakai OS-nya itu Infinix tapi kayak stok Android loh. Jadi kayak asik ya, saya pingin nyobanya itu di sana loh guys. Tapi ya itu sekarang di Surabaya ini nggak dapat hands on masian untuk Infinix Expert nih. Padahal banyak antusias di Surabaya. Infinix tolong dong kasih pinjem hands on di Surabaya. Dana mentok 5 juta ambil Poco X6 Pro 12512 atau Poco F6
saya milih Poco X6 Pro kalau kamu bukan tukang oprek. Tapi kalau kamu pingin main emulator, Poco F6 ini enak banget loh ternyata untuk main emulator, karena udah ada itu ya GPU drivernya untuk Nintendo Switch. Dan saya barusan nyoba, memang nanti pasti harus saya ini banyak banget sih tanggungan saya yang harus dibahas, tapi ya lagi sibuk guys, di real life ini kerjaan saya juga banyak banget tiba-tiba, jadi capek gitu. Xiaomi Indonesia nggak jelas di pasar monitor, kalau kalian nonton channel GTID pasti tahu. Nah, GTID saya nggak mau tengkar sama GTID. Saya takut dengan GTID karena dia roastingnya itu sadis, men. Terutama roasting Sony ya. Sony itu udah dihajar habis-habisan. Terus yang kedua adalah roasting monitor dari Xiaomi. Terus dari monitor Xiaomi yang di roasting akhirnya smartphone-nya, guys. Wah, ampun deh. Kalau saya bahas GTID di sini, saya takut tiba-tiba di roasting terus habis itu saya kena mental. Iya, jadi saya nggak ngerti sih GTID itu kalau ngerosting dan nggak senang sama satu brand. Contohnya dia yang pasti nggak senang itu sama brand yang namanya Sony dan juga Xiaomi. Dua brand tuh dia nggak senang banget, guys. Udah hancur, habis itu. Kasihan sih. Sampai maksudnya kasihan itu yang ya Xiaomi sama Sony-nya kena roasting habis-habisan. Jadi kalau kalian haternya Xiaomi, haternya Xiaomi, haternya Sony, nah kalau kalian ke channelnya GTID itu pasti happy banget karena dia roastingnya bener-bener wow, sadis, man. Admi fans, mending sabar, nabung dikit tambahin buat beli. Ya kalau bisa beli F6 12 sih lebih bagus. Tapi saya tetap best value performance harga lawan performa yang paling bagus itu adalah X6 Pro sih. Saya nggak bisa ngomong kalau X6 Pro itu bukan best value-nya tahun ini karena 4 jutaan bisa dapat performa mendekati F6, terus 12 GB 512 GB juga, UFS-nya juga udah yang paling tinggi 4.0, terus LPDDR-nya juga udah 5X. HP mana lagi coba? sampai saya bingung sih kalau bahkan ya kalian sendiri tanya kan, Poco X6 Pro atau Poco F6, Bang? Nah, itu berarti kalian bingung kan? Kalau kalian nggak bingung, kalian nggak mungkin tanya ini karena performanya memang kayak ya cuman naiknya dikit gitu loh. F6 kalau dulu F5 sama X5 Pro kan naiknya gini ya. X5 Pro ini F5. Nah, ini F6 cuman segini. Nggak kayak cuman naiknya gini doang. Ya bingung lah, orang jadi bingung X6 Pro atau F6 gitu ya. Gitu. Bang undang GTID dong. Waduh, saya yang ngundang, gak kebalik. Saya berharap diundang malahan. Bukan saya nggak gimana ya. Saya bukan levelnya yang untuk mengundang. Saya bahkan berharap untuk diundang. Kalau saya bisa ngundang mah saya undang semua ya. GTID saya undang. Terus yang saya kenal tuh DKID itu. Dan bahkan kayaknya kalau saya main ke sana pun boleh-boleh aja gitu ya. Terus siapa lagi ya dulu baik itu? Saya lupa sampean. Ya pokoknya beberapa saya kenal. Oh, Ibro Kumar saya kenal, tapi ya belum berani untuk bermain ke sana. Tapi saya udah dapat nomornya, nomor WA-nya. Jadi ya begitulah. Sebetulnya saya itu pingin collab, guys. Pingin collab dengan yang namanya siapa itu namanya? Dulu pas saya nambahan. Yang juga bahas Xiaomi dan Poco yang orang Semarang ya kalau nggak Malang ya kalau nggak salah. Atau Semarang itu. Hendra Komik. Saya tuh sebetulnya pingin bikin podcast ya, ngobrol-ngobrolin tentang teknologi, dan saya ngajakin
Mas Hendara Komik, sorry, Mas Hendara Komik, tapi kayaknya dia nggak ada waktu atau ya mungkin nggak mau bahas selain di luar dari Xiaomi gitu. Saya nggak ngerti sih. Saya sebetulnya lagi nyari collab yang bisa podcast bareng sama saya setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali, ngobrol-ngobrolin tentang teknologi yang ya whatever teknologi, mau teknologi Indonesia, luar negeri atau apapun. Nah, buat kalian yang memang juga ya tertarik dengan hal ini ya, kalian juga bisa ngobrol-ngobrol sama saya lah, atau ya apa nanti nyari gimana cara podcast yang tatap mukanya ini bisa lewat online gitu. Kalau kalian tertarik atau apa, kalian nggak perlu sampai terkenal banget, yang penting punya wawasan tentang dunia teknologi aja. Ayo yuk kita bikin gitu. Karena saya suka gitu loh, ngobrol-ngobrol tentang teknologi itu kayak refreshing banget. Otak saya langsung tentang keluarga, tentang kerjaan, tentang dunia sehari-hari ini langsung hilang. Padahal cuma ngomong teknologi seperti ini. Jadi ya buat kalian yang ada tertarik bisa PM saya di ya komen-komen aja, nggak apa-apa. Nanti kita bisa lanjut lagi. Xiaomi 14 Ultra kok nggak masuk Indo ya kok? Ya itu nggak berani kayaknya yang country manager atau direkturnya ini. Gitu. Kenapa GTID benci sama Xiaomi? Kalau saya lihat sih harganya ya. Jadi harganya itu diomong badut karena harganya yang di versi Cina itu kan harganya sangat-sangat murah banget. Misalnya ada monitor kalau dihitung harganya cuma 1,8 juta, masuk Indonesia jadi harga 3,5 juta gitu kan. Nah, padahal kan kalau kita pikir ya belum biaya masuk ke Indonesia ini dari pengiriman dari Cina ke sini berapa, terus kena pajaknya yang di Indonesia ini berapa dan lain-lain ini berapa, dan dia itu bandingannya dengan LG, Samsung yang notabene udah punya pabrik di Indonesia guys, untuk pabrik merakit yang monitor ya. Mungkin kalau Xiaomi menangnya di smartphone ada yang dirakit di Indonesia, bahkan kebanyakan dirakit di Indonesia, tapi untuk monitor dan lain-lain mereka itu bahkan belum ada untuk pabrik untuk merakit di Indonesia. Dan dia roasting, kenapa sih kok nggak bikin pabrik yang di Indonesia untuk bikin monitor. Nah ya itu kan nggak bisa maksain seperti itu gitu loh maksud saya. Jadi dia karena keselnya di sana guys, itu jadi dia merosting Xiaomi, dia omong badut gitu ya. Ya seperti itulah, tergantung kebutuhan aja. Mau X6 Pro atau F6 sesuaikan buat apa dulu ya. Kalau emang fokus buat gaming only ya pokok F6 ya bisa begitulah. A55 apa Xiaomi 13T? A55 Xiaomi 13T. Nah, A55 ini kalau kalian suka dengan One UI-nya ya, punyanya Samsung ya, A55 ini udah no debat gitu. Tapi kalau kalian sukanya HyperOS ya Xiaomi 13T. Tapi kalau saya nggak bisa ngomong ini karena preferensi ya. Kalau saya sendiri tuh selalu lebih kalau mid-range tuh mendukung ke Xiaomi guys. Jadi saya bukan pro Samsung karena belum pernah nyoba juga. Tapi ya doakan dalam beberapa waktu dekat ini saya bisa nyicipin Samsung. Karena yang punya Oppo Reno 12 Pro 5G ini punya HP Samsung. Dan saya bakalan katanya setelah itu bisa dipinjemi HP Samsungnya. Nggak tahu itu yang Samsung versi apa, ya saya terima aja lah. Saya ingin bandingin OS-OS-nya Android selain HyperOS, supaya saya itu nggak ngunci cuman HyperOS doang yang paling baik. Itu nggak boleh ya. Oleh karena itu ya dipinjemin beberapa smartphone dengan OS yang lain ini adalah bisa membuka mata saya sebagai reviewer, supaya nggak melulu memujinya cuman yang HyperOS gitu. Dan bahkan di Oppo ini pun itu ada beberapa hal yang menarik yang menurut saya hanya dimiliki oleh Oppo, dan saya ngiri banget sebetulnya. Seperti kayak FPS meternya Oppo ini entah kenapa nggak ada gitu di HyperOS, di Poco nggak ada, di Xiaomi nggak ada. Padahal FPS meter ini menurut saya penting banget gitu untuk kalau misalnya kalian pemuja game, ngetes game dan lain-lain. Kalau bisa ada FPS meter yang di atasnya tampilannya lebih bagus daripada aplikasi yang saya gunakan, itu kan lebih gimana gitu ya. Nah itu adalah salah satu kelebihan dari HP Oppo ini juga. Terus ada smart drawer yang di kanannya itu bagus juga itu. Saya suka banget.
AI-nya juga oke banget. Oh iya, ada live photo juga yang tidak yang tidak dimiliki oleh semua smartphone Xiaomi. Saya nggak tahu Xiaomi 14 bisa live foto atau enggak. Kayaknya sih bisa, tapi kalau yang nggak flagship nggak bisa. Ini bisa guys, kayak iPhone aja udah. Jadi ya banyak hal yang memang bagus gitu ya. Di Oppo ini underrated, harganya yang terlalu overpriced, tapi ternyata ada banyak hal bagusnya itu di OS-nya malah, bukan di hardware-nya. OS-nya ini menarik banget, hardware-nya tidak menarik banget. Dari segi desain bagus mana bang? Segi desain saya lebih prefer Xiaomi 13T. A55 ya kayak Samsung yang biasa banget gitu. Gitu sih. Tapi kalau bahannya premium mana saya juga nggak bisa menilai karena belum nyoba A55. Xiaomi 14T apakah bakal goib? Kayaknya sih enggak ya. Karena 14T ini kayaknya nggak goib karena sekarang kalau Poco F6 ini kan udah nggak goib ya. Kayaknya Xiaomi sudah belajar dari hal itu, dan juga Redmi 13 series waktu itu juga tidak goib ya guys. Jadi kayaknya sih tidak akan goib yang 14T ini. Kita buktikan saja nanti. Snapdragon 888 chipset panas, iya panas banget, sayang sekali itu. Aku udah kapok pakai Samsung kok, rusak dikit mudah merambat ke LCD, kalau bongkar mau hati-hati apapun LCD Samsung. Iya Samsung memang, makanya saya nggak berani itu karena ya kalau sama-sama gampang rusak, terus habis itu ngapain saya beli HP yang lebih mahal, dan juga karena service centernya yang di Indonesia ini saya nggak bisa komentar sampean gitu ya. Jadi gitulah. 14T Pro atau Xiaomi 14. Nah, 14T Pro kalau kalian pecinta MediaTek itu bakalan dapat Dimensity 9300 katanya. Kalau 14 kan 8 Gen 3 ya. Jadi tergantung kalian suka MediaTek Dimensity atau Snapdragon. Kalau suka Snapdragon ya jelas Xiaomi 14 yang flagship. Kalau yang Dimensity ya dapat flagshipnya yang salah. Kalau 14T Pro ya bakalan dapat flagshipnya yang Dimensity, yaitu 9300. Bang, bisa nggak sih menghentikan iklan Poco F6 yang kadang muncul di apps? Itu bisa. Ada beberapa cara yang saya nggak lakukan. Dan bahkan kalau di X6 Pro dulu awalnya itu nggak ada iklan. Sekarang tiba-tiba banyak banget iklannya dan annoying banget. Saya sih kalau mau nyari caranya bisa dan bisa saya terapin. Tapi saya males gitu ya. Males nyari waktu untuk mengapply, tapi sebetulnya nggak lama-lama banget. Kalau kalian punya waktu 5-10 menit, kalian Google itu sebetulnya bisa untuk menghapus iklan-iklan tersebut. Itu ada caranya gitu. Ingat ya teman-teman yang mau beli brand Samsung, mau klaim garansi aja, ACC-nya bisa nembus setahun baru. Wih, yang benar setahun baru di ACC. Di mana ya itu? Maksudnya di kota apa itu Bang Panda ini kalau klaim garansi setahun itu? ACC setahun tuh kayaknya di kota-kota kecil deh ya. Mereka agak kayak ya udahlah kota kecil, kayaknya nggak bakalan viral gitu. Kayaknya gitu, meremehkan kota kecil kayaknya. Kalau di Indonesia salah. Kalau di Surabaya atau Jakarta mana berani sih mereka kayak gitu. Kayaknya kurang berani deh. Kenapa Xiaomi Indonesia nggak bisa bawa harga Cina ke Indonesia? Yaitu kalau smartphone bisa. Smartphone mungkin kalau jamnya sekarang juga bisa deh. Saya ingat dulu ada pernah smart bandnya yang versi 7 itu harganya mahal banget. Bisa mencapai 700-800 ribu. Tapi sejak yang 8 dan 9 ini harganya murah sesuai dengan harga Cina. Mungkin mereka udah bikin pabrikan yang di Indonesia kali ya. Nah, kalau enggak pun mungkin mereka udah nemuin cara gimana mereka bisa curi-curi masukin barang. Tapi kayaknya versi Indonesia deh. Yang 8 tuh. Soalnya kotaknya kayaknya beda. Nah, yang versi 7 itu kalau nggak salah kotaknya masih luar negeri. Jadi mereka impor, makanya mahal. Yang 8 kayaknya murah karena udah dibikin Indonesia. Nah, kenapa nggak bisa bawa harga Cina ke Indonesia itu? Selama dia tidak dibikin di Indonesia, guys,
pemerintah Indonesia ini selalu bikin harganya ini jadi mahal banget. Ya, mereka pingin lah memakai komponen yang ada di Indonesia. Terus habis itu tenaga kerjanya juga dari Indonesia. Oleh karena itu kalau tenaga kerja dan komponennya ini ambil dari Indonesia lebih dari berapa persen, ya mereka akan memberikan harga pajak yang lebih murah. Bea cukainya lebih murah, pajak-pajaknya yang untuk produksi juga lebih murah, bahan-bahannya lebih murah, dan lain-lain. Oleh karena itu guys, kalau tidak dibikin di Indonesia ini pasti bakalan mahal banget. Dan saya yakin sih monitornya yang tidak dibikin di Indonesia yang cuman dari Cina ke sini itu pasti mahalnya di bea cukainya. Jadi nggak bisa semurah itu karena ya ada kebijakan-kebijakan dari Indonesia ini yang mengikat importir ini ya. Dan ya kalian tahu sendiri lah, di Jakarta aja sekarang yang import yang udah dapat barangnya, terus dia ada orang yang curiga loh ini kan impor ya, malah dia ambil loh barangnya. Padahal kan udah hak miliknya orang yang orang ketiga yang mau jualan ini. Yang salah kan bukan orang yang mau jualan ini guys, karena mereka kan cuma beli dari importir. Yang salah kan importirnya ya, importir yang bisa masuk ke Indonesia ini tapi kayak black market gitu, yang bisa nembus dari bea cukai dan lain-lain, nggak bayar pajak, tapi malah yang kena yang orang ketiga yang udah beli dari importir mau jualan orang, malah diambil. Saya nggak ngerti juga itu kenapa. Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Oh iya, kayaknya sih kalau agak kecil, kota kecil, terus desa dan lain-lain, kabupaten kayak gitu, kayaknya mereka kayak meremehkan gitu loh guys. Tapi Xiaomi saya nggak pernah dapat kayak yang ngomel-ngomel tentang hal itu sih. Kalau Xiaomi saya nggak pernah. Tapi kalau Samsung memang bahkan di Surabaya sendiri pun banyak yang ngomel gitu. Wih gila, garansi 10 bulan, garansi nunggu 10 bulan baru di ACC itu parah menurut saya ya. Kenapa HP-HP di Cina harganya murah banget? Karena ya pabriknya di sana semua ya. Kalau kalian sadar kan pabriknya, rakitnya di sana, terus habis itu untuk chipsetnya juga banyak dibuat di sana, semuanya made in China semua, bahannya dari sana semua guys. Gimana nggak murah coba? Gitu loh. Oh ya, buat yang udah join, thank you banget. Dan saya harap sih kalau kalian juga bisa subscribe saya. Dan mungkin kalau kalian punya teman atau apa yang suka gadget atau teknologi, mungkin bisa ngomong. Kalau ada yang mau tanya-tanya silahkan sih. Saya biasanya pasti jawab kalau misalnya ada pertanyaan yang saya tahu. Kalau saya yang nggak jawab itu biasanya saya nggak tahu jawabannya. Dan saya nggak mau salah, karena kalau salah nanti biasanya lebih sering dihujat daripada dihargain gitu ya. Padahal kan saya juga manusia biasa ya. Saya bukan manusia yang sempurna. Yang jawaban saya ini selalu 100% tepat. Ada jawaban saya yang kadang-kadang juga ngelantur ya, karena entah capek, lupa atau apa, dan dibenarkan sama viewer itu juga pernah gitu loh. Seperti itu. Kalau Xiaomi on time kok, ajukan klaim garansi ya. Saya pernah smartphone pembantu saya, waktu saya soalnya ngomong beli Xiaomi Redmi 9T aja gitu ya. Dan ternyata Redmi 9T nya dia itu rusak guys, dalam waktu 8 bulan kalau nggak salah. Ya udah, saya ngomong ajukan klaim garansi aja, saya bantuin. Akhirnya saya yang bawa ke Xiaomi Center waktu itu ya. Dan ya asiknya pada saat saya ajukan itu langsung ditanggapi, dan dalam waktu 2-3 hari langsung selesai, dan udah masalahnya nggak langsung aman gitu ya. Dan datanya nggak hilang guys, keren sih. Saya lupa yang rusak waktu itu apa, tapi datanya nggak hilang. Jadi bagus, masalahnya selesai, datanya tidak hilang gitu. Apakah HP dengan chipset Snapdragon 8 Gen 4 harganya bakal naik? Kayaknya bakalan naik ya,
karena tahun ini benar-benar tahun yang kurang bagus untuk finansial ya. Jadi kalau beli harganya yang tahun ini, tahun depan tuh udah pasti naik guys, kayaknya ya. Nah ini ya siap-siap aja. Jadi buat kalian yang ingin ganti HP, menurut saya gantilah HP di tahun ini, jangan tahun depan. Tahun depan tuh udah Poco F7 aja dan X7 Pro ini kayaknya bakalan harganya wow deh. Kalau bisa harga yang sama atau naik 100-200 ribu, ini saya cuman bisa gini. Tapi kayaknya nggak bisa guys, kayaknya bakalan naiknya itu lebih-lebih deh untuk tahun depan nih. Bang, HP apa aja yang bakal pakai chipset Snapdragon 8 Gen 4? Ya udah pasti, yang saya tahu itu udah pasti Xiaomi 15, iQOO 13 sudah pasti, karena dua HP ini udah konfirmasi kalau bakalan memakai paling cepat. Terus yang ketiga biasanya menyusul adalah Samsung Galaxy S25. Nah, tapi tahun depan ini saya nggak tahu, karena Samsung ini masih pingin tetap pakai Exynos-nya. Nah, ada rumor juga dia cuman pingin pakai Exynos doang. Tapi menurut saya Samsung ini nggak bakalan berani kalau cuman pakai Exynos doang. Jadi ya finger cross, kita lihat apakah masih pakai 8 Gen 4 atau enggak Samsung. Tapi kayaknya sih pakai ya. F7 ya Mei tahun depan ya guys. Cuman infonya ini udah ada ini. Infonya ini udah keluar, udah masuk di ACC di Cina sana. Jadi kayak udah mulai mau diproduksi. Cuman bocorannya belum keluar. Tapi udah ada kalau di approve mau dibikin yang versi Cinanya untuk Poco F7, karena di Cina itu versi Redmi Turbo ya, kalau nggak salah Turbo, nggak tahu berapa nanti, itu biasanya bulan Februari guys. Jadi ya mereka harus nyiapin dari sekarang. Bahkan Xiaomi 15 ini kan dalam 1-2 bulan lagi bakalan meluncur di Cina ya. Biasanya itu sekarang ini udah mulai disiapin HyperOS, makanya udah HyperOS 2.0 itu udah 2-3 bulan lalu itu udah dimulai di testing. Jadi gitu ya. Jadi kalau kalian mau ganti HP itu jangan nunggu tahun depan guys, mending tahun ini. Nggak apa-apa teknologinya dapat yang tahun ini, tapi tahun depan kayaknya ya 70% saya, keyakinan saya 70% tuh harganya nggak masuk akal tahun depan. Jadi siap-siap. Kalau memang niat mau ganti, menurut saya belilah smartphone di tahun ini atau yang tahun ini tapi kalian belinya di tahun depan, karena harganya kan bisa turun ya yang barunya untuk yang versi tahun ini. Bang, mending Vivo X100 atau nunggu? Wah ya, kalau bisa beli Vivo X100 ya mending Vivo X100 Bang Dede Susanta. Jadi kalau kalian bisa beli Vivo X100 mending Vivo X100, karena Vivo X100 itu top tier sih menurut saya. Itu flagship yang bener-bener flagship. Kalau 14T Pro itu kayak flagship yang mendang-mending gitu ya. Jadi bukan flagship yang truly flagship. Kalau Vivo X100 itu udah truly flagship, apalagi yang Pro ya. Tapi Bang Heri SW, Om Heri SW itu lebih suka yang X100. Karena kenapa? Karena X100 itu katanya lebih tahan lama baterainya daripada yang versi Pro. Terus hasil jepretannya pun katanya sih nggak jauh beda jauh, itu ya enggak. Jadi dia lebih suka yang versi non Pro nya gitu dari segi baterai ya. Kalau dari segi performa dan lain-lain juga dia tetap suka X100 sih sebetulnya. HP flagship apa saja yang bakal rilis di Indonesia tahun depan? Udah pasti 2 HP paling tinggi kita ya, yaitu iPhone 16 series, lalu juga Samsung S25 series, lalu juga Xiaomi
Xiaomi series. Aiko udah pasti duluan kayaknya di Indonesia akhir tahun ini. Aiko 13 itu. Terus habis gitu Vivo udah pasti juga. Vivo itu. Bahkan sekarang ada rumor Vivo X200 sudah nih guys. Ya, jadi nggak tahu itu udah ada bocorannya bakalan rilis Vivo X200 juga itu. Terus habis gitu apa lagi? Apalagi ya guys, Oppo, Vivo, ya yang saya tahu itu sih. Kalau di Indonesia udah pasti yang tinggi-tinggi itu udah pasti masuk. Oppo kayaknya Oppo masih membadut atau tidak saya nggak tahu. Oppo ini lucu, HP lucu, tapi saya nggak bisa ngomong jelek juga. Yang jelek harganya guys, harganya itu jelek. Yang lucunya dia kok bisa turun ya untuk ininya. Saya nggak ngerti kenapa juga dia bisa turun. HP Oppo. Tapi OS-nya bagus banget. Saya suka sih. OS-nya itu adalah salah satu hal yang saya bisa puji-puji, bahkan saya bisa memuji lebih daripada HyperOS. OS-nya ini banyak yang bagus, tapi juga ada beberapa yang lebih bagus di HyperOS, tapi nggak sebanyak Oppo. Ini lebih banyak bagusnya gitu loh dari beberapa hal di yang OS-nya ini namanya apa sih? Bentar, saya lupa. OS-nya Oppo ini ColorOS ya. ColorOS nih banyak bagusnya. Oh ya, ini loh yang saya suka itu ada kayak gininya ini. Jadi bisa ada untuk smart drawer-nya, ini saya suka banget. Bisa untuk screen translate, terus habis gitu bisa untuk bacain artikel, terus bisa untuk macam-macam deh. Suka saya itu. Bukan gimmick soalnya. Bener-bener bisa kepake untuk workflow kalau memang kalian suka. Poco F7 bakal pakai chipset apaan bang? Nggak tahu, kayaknya 8S Gen 4 ya kalau nggak ada perubahan sih. Kalau lanjut terus kayaknya tetap 8S generasi ini bakalan diterusin. Kenapa Oppo Indonesia nggak rilis HP flagship lagi? Dulu ada flagship apa emang selain Reno ya? Oppo flagshipnya apa? Oh ada kan? Ada kan? Oppo flagshipnya ada kan? Yang Find N3 sama Find N3 Flip itu ya. Sekarang lebih ke flip itu yang dibagusin. Find X ya, Find X juga. Oh iya, Find X-nya terakhir berapa ya? Oppo Find X. Terakhir Oppo Find X ini ke berapa ya? Saya nggak ngikutin Oppo soalnya, sorry. Oppo Find. Iya loh. X-nya kenapa di Indonesia nggak masuk ya? Ini ada X7, X6. Ya saya juga nggak ngerti kenapa Oppo nggak masukin yang X7 Ultra ini. Padahal X7 Ultra ini awal tahun ini loh nggak masuk di Indonesia. Iya nggak tahu, lebih fokus ke yang lipet-lipet malah sekarang, dan juga ke tabletnya. Oppo ada tabletnya juga, kalian tahu kan ya. Kalau F7 kemudian rilis Mei, Poco X7 Pro kapan? Ya awal tahun depan kayaknya, Januari Februarian gitu kayaknya ya. Kalau X7 Pro ini. Udah jam 8 juga nih. Seru juga ya pembahasan hari ini. Oh ya, kira-kira kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol gitu guys untuk live streaming gitu ya. Kira-kira kalian lebih suka bahasin apa gitu? Saya kadang itu bingung mau bahas tentang apa. Jadi kalau memang kalian suka dengan beberapa bahasan yang kalian bisa tulis di komentar hari ini, mungkin nanti saya akan siapkan dulu informasi-informasi yang bisa saya bawakan pada saat live streaming doang gitu ya. Jadi kita akan
punya main topik yang bisa kita bicarakan setiap minggunya. Nah, kira-kira kalau kalian sendiri lebih suka yang ngomong-ngomong kayak gini, yang apa? Kalau kalian mau tanya sebebas-bebasnya, pokoknya tentang teknologi ya guys. Bukan tanya tentang gimana cara dapat pacar ya bang, gitu enggak ya. Saya lebih suka compare HP. Ya compare HP sih saya juga suka. Maksudnya ngomonginnya itu loh, main topiknya apa? Main topiknya apa? Kalau compare HP sih saya sih nggak masalah, tetap bisa ditanyakan. Tapi kayak main topik yang setiap minggunya ini bisa gonta-ganti, ini yang kalian suka itu tentang apa biasanya? Apakah tentang misalnya di minggu ini ada smartphone apa aja yang keluar di Indonesia dan kita bisa bahas atau gimana gitu. Jadi kalau misalnya minggu ini ada smartphone luar dan smartphone Indonesia yang keluar dan kita main topiknya stay di sana dan bisa dimasukin dengan topik-topik yang lain, atau ya tetap kayak gini aja dulu. Yang penting kalau kalian mau tanya apa tinggal langsung tanya aja. Karena kan kadang-kadang kalau nungguin kalian join di sini untuk tanya-tanya itu kan saya nggak ada topik kan yang untuk dibicarakan. Nah itu kadang-kadang saya bingung mau ngomong apa secara live gitu. Kalau nggak ada topik kan saya juga bingung kan ngomongin apa ya sebelum kalian muncul ini gitu loh maksud saya. Oh laptop bawah 10 juta lumayan loh. Sekarang ada yang joinan sama JKT48 itu ya, Advan ya kalau nggak salah ya. Lumayan sih, kayaknya sih oke loh itu. Ada yang Ryzen sama Intel, harganya 45 juta kan kalau nggak salah itu. Terus bisa dapat foto-fotonya JKT48 lagi. Kayaknya sih menarik ya itu untuk harga dan juga spesifikasinya. Kalau yang untuk Infinix harganya nggak di bawah 10 juta, kayaknya di atas 10 juta kan itu yang Infinix GT Book ya kalau nggak salah. Itu belasan juta kalau nggak salah. Memang sekarang lagi seru-serunya laptop murah. Karena ya itu AMD Ryzen ini lagi nggak masuk akal sih. Memang harga-harganya lagi murah karena spesifikasi Ryzen yang lama-lama itu sebetulnya udah mumpuni banget untuk main game yang ya casual, yang lumayan berat-berat pun juga lumayan bisa. Jadi harganya itu menarik memang. Tapi lucu-lucu itu apa maksudnya? Bang Dede Susanta bisa ngobrolin yang lucu-lucu itu maksudnya apa ya? Spek yang lucu-lucu itu maksudnya apa? Apakah spek lucu itu maksudnya bagus atau gimana? Magic Keyboard. Dan saya tahun ini nggak beli smart bandnya Mi Band. Yang Mi Band 9 itu saya nggak beli guys, karena dia itu ternyata cuman upgrade-nya yang paling signifikan menurut saya itu kalau soal sleep tracking dan tracking lainnya itu tiap tahunnya meskipun dia ngomong lebih bagus, saya bandingin dengan yang versi sebelumnya itu nggak jauh-jauh beda banget. Nah, yang tahun ini smart bandnya Xiaomi yang ke-9 ini lebih bagus di baterainya, katanya bisa 21 hari. Yang punya saya yang Mi Band 8 ini katanya bisa 16 hari, tapi saya tes cuma 14 hari. Harusnya itu bisa 18-19 harian berarti ya untuk sekali cas. Nah terus kalau nggak salah keterangannya itu yang ini 600 nits, yang itu kalau nggak salah 1200 nits atau 1000 nits, saya lupa. Jadi lebih terang jauh daripada ini 2 kali lipat, 1200 kayaknya. Jadi gila sih. Cuman ya nggak worth it gitu loh. Untuk saya cuman upgrade di sisi baterai dan juga layar doang, saya nggak merasa worth it. Karena saya lebih sering di dalam studio daripada keluar rumah gitu. Maksudnya keluar dari yang outdoor gitu, seringnya malah ke mall
ke tempat-tempat yang indoor. Spek tinggi, harganya terjangkau. Iya, memang speknya tinggi, harga terjangkau. Dan kalau kalian ngikutin, Advan juga bikin handheld gaming ya. Menurut saya juga oke banget gitu ya. Jadi bersaing ini, Advan ini di Indonesia sekarang bersaing banget. Menurut saya lebih enak kayak gini sih Bang. Oke, kalau misalnya lebih enak kayak gini ya udah, mungkin kita goes with the flow aja ya. Jadi buat kalian punya topik langsung aja ngobrol, langsung tulis di ketikan, nanti saya langsung jawabin satu-satu ya. Memang saya mungkin kelebihan saya adalah saya memang ngikutin semua berita ya, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Jadi kalau kalian mau bahas apapun, saya tuh tetap bisa masuk gitu ya. Nggak seperti yang niche-nya cuma di Xiaomi ya, pinternya cuma di Xiaomi doang. Niche-nya cuma di Poco, pinternya cuma di Poco doang. Saya sih lebih bisa ke banyak hal karena saya ngikutin semuanya, saya lihat sih. Pengkonsumsi juga saya ini. Jadi bukan cuma bikin tapi saya juga mengonsumsi juga. Jadi ya oke lah, kalau kalian tetap suka kayak gini ya, kalian mau bahas apa aja tinggal ketik aja, kita bahas satu-satu. Ya ada Intel 12450H, ya benar-benar. Ya Intelnya kan untungnya dia Intelnya masih 1200 yang versi 12, generasi 12. Karena yang 13 sama 14 itu yang rusak kan ya. Katanya yang Intel generasi 13 dan 14 ini yang bisa kebakar, meleleh dan lain-lain. Untungnya dia pakainya yang Advan ini yang 12. Dan Ryzen-nya pun kalau nggak salah yang versi 3000 sama 5000-an. Jadi udah oke banget gitu ya. Itu bagus sih. Saya sampai kepengen beli tapi enggak lah. Saya tetap pengen bahasnya gadget aja deh. Laptop kadang-kadang pengen tuh, soalnya saya juga ngajar programming untuk anak-anak kecil. Jadi kadang-kadang ada yang nggak bisa dipakai aplikasinya di Mac. Saya kan pakai Mac. Kalau ada aplikasi yang nggak di Mac, itu saya kesusahan untuk ngajarin anak kecil itu. Jadi mungkin kedepannya saya juga pingin sih beli satu buah laptop yang ya cuma dipakai untuk ngajar doang, untuk Windows itu. Jadi bukan untuk gaming tapi untuk ngajar coding gitu. Ini seperti itu. Kalau nggak salah Advan itu, Advan XJKT48. Oh bukan Advan, sorry, Axio ya, Axio ya. Iya Axio guys, sorry bukan Advan ternyata. Depannya A semua ini yang saya bikin bingung. Axio guys. Ya namanya lucu-lucu. Axio Hype 5 AMD X3. Nah, ini. Namanya lucu-lucu guys. Axio ternyata bukan Advan. Axio X JKT48 ini. JKT48 nih di mana-mana ya guys. Kerja sama Xiaomi. Sekarang kerja sama Axio juga. Loh, kok malah cicilan trade-in? Ya, ini namanya ada dua nih. Axio Hype Series, Hype 1, Hype 3, Hype 5. Kayak paket Kentucky Fried Chicken aja ya. Hype 1, Hype 3, Hype 5, Hype 5 AMD, Hype 7 AMD. Nah, ini. Keren nih. Hype 7 AMD ini pakai apa ya dia? Ryzen 7. Wih, Ryzen 7 loh. Oh iya, Ryzen 7 5700 ya. Ya tapi bagus loh. Udah ada Radeon RX Vega-nya juga. Advan sama Axio lebih prefer mana? Wah susah. Saya dulu sempat nyoba Advan, tapi saya nggak pernah nyoba Axio. Jadi kalau perbandingan saya nggak berani 100%. Tapi kalau saya lihat dari semuanya ini, kayak Advan itu dia lebih berani untuk bikin gaming handheld tuh. Menurut saya Advan ini lebih maju dari Axio.
Karena untuk berani bikin gaming handheld dan promosiin itu kan lebih berani untuk nggak laku berarti ya. Jadi kalau tahun ini kayak saya rasa sih Advan ini lebih berani daripada Axio, karena ada gaming handheldnya itu. Kalau saya sih ya preferan Advan kayaknya, dan juga dia ada Advan yang AI Gen itu ya, AI notebook gitu katanya. Jadi kayak dia lebih berani untuk menggunakan teknologi yang terbaru gitu loh guys. Itu yang saya mikir. Dan juga dia ada tablet juga kan. Tabletnya yang VX Lite ini juga lumayan oke juga. Untuk kelasnya itu oke. Jadi untuk teknologi yang lebih baru itu dia lebih berani di Advan guys. Jadi saya lebih ngomong berani megang Advan sih daripada Axio harusnya ya. Harusnya, karena saya lihat dari teknologinya ini dia berani banget untuk masuki teknologi yang terbaru. Ini Advan X-Play nih, itu bagus sih menurut saya. Nggak semua orang, bukan nggak semua orang, maksudnya nggak semua orang produsen di Indonesia itu berani untuk memasukkan teknologi di dalamnya seperti itu. Jadi ya begitulah guys. Ya, OnePlus. Ya, sekarang untungnya dia ini juga masih ngikutin itu ya, perkembangan dari Intel ya guys. Jadi dia nggak asal untuk pakai teknologi yang terbaru terus. Dan untungnya ya kok pas yang 13 sama 14 Intel itu yang bermasalah. Jadi ya dia untungnya sekarang masih pakai yang versi generasi 12. Jadi ya untungnya di sana lah. Advan ini untungnya di sana. Coba kalau dia terlalu maju untuk memakai teknologi dari Intel itu nggak tahu gimana ya. Merugi atau apalagi kan Indonesia. Kasihan gitu loh kalau produk lokal nih merugi gara-gara itu. Nah Intel juga gitu lagi, hampir nggak bertanggung jawab gitu loh untuk urusan yang seperti ini, itu hampir nggak bertanggung jawab. Saya juga ya agak gimana gitu sama Intel. Apalagi sekarang udah ada AMD Strix itu. AMD Strix itu bagus banget loh menurut saya. Udah saingan sama Snapdragon X Elite kali. Tapi ya itu nggak dikasih AI Copilot dari Windows karena kerjasama dengan Snapdragon kayaknya Windows ini. Oke, saya buka 5 menit lagi untuk topik terakhir sebelum kita tutup. Kalau dalam 5 menit ini nggak ada topik lagi ya saya akan tutup live streaming kita di hari ini guys. Jadi saya akan buka satu buah pembahasan topik lagi yang mungkin kita bisa bahas di hari ini dan sebagai penutup dari hari ini guys. Tapi saya juga agak bingung sih. Orang di Indonesia ini sebetulnya suka dengan produknya Apple nggak sih? Karena saya herannya adalah apakah karena viewer saya ini yang kebanyakan memang tim mendang-mending seperti saya, yang juga yang jarang ngikutin produknya Apple, atau memang nggak tertarik gitu ya? Ya orang Indonesia harusnya masa sih nggak tertarik? Apakah hal ini juga yang bikin Apple tuh males masukin Apple Store di Indonesia gitu? Itu yang saya juga bingung gitu. Karena setiap kali ini aja kayak minggu depan ada iPhone 16 series saja, kayaknya kalau saya bikin video untuk hal itu mungkin viewer saya nggak ada yang tertarik kali ya. Memang tim mendang-mending kita ini kuat banget. Cuman saya termasuk tim mendang-mending yang untuk Android. Untuk Android itu saya bener-bener suka yang mendang-mending. Saya nggak tahu kenapa, tapi menurut saya kayak
kalau memang punya uang ya sekalian beli produknya Apple atau iPhone sih daripada Android yang flagship. Itu saya ya, bukan berarti nggak semua orang harus niru saya, enggak. Mungkin karena saya juga memakai MacBook Pro juga, jadi kalau habis saya biasanya rekaman gini terus tiba-tiba sudah selesai, saya bisa langsung airdrop ke MacBook saya seperti itu. Nah, kalau di kalian sendiri gimana? Saya cuma suka workflow-nya aja sih sebetulnya, dan enak gitu loh. Saya sih nggak tertarik sama Apple sih Bang. Banyak teman-teman saya yang ngeluhin tentang baterainya dan juga agak mahal sih. Mahalnya memang benar, cuma yang nggak bisa bikin saya lepas itu adalah di laptopnya sebetulnya. Laptopnya ini baterainya itu nggak masuk akal guys, meskipun udah kayak bocor gitu ya, tapi tetap lebih bagus daripada punyanya Windows tuh. Dan juga ya, Windows tuh kan kalau meskipun performanya keren, bagus gitu, sebagus apapun, di beberapa tahun kemudian tuh langsung lemot. Saya nggak ngerti kenapa Windows tuh bisa seperti itu. Tapi kalau di Mac OS, kalian itu hampir nggak bisa lemot. Mungkin nge-lag pun itu kalau bukanya banyak banget. Kalau misalnya bukanya ya normal-normal aja, itu hampir nggak bisa nge-lag sih. macOS ini paling jarang banget. Makanya saya nggak bisa pindah setelah saya dulu nyobain MacBook Air pertama saya. MacBook Air tahun 2013. Padahal saya belinya ya yang 8GB 256GB storage waktu itu. Dan saya beli yang versi internasional dari luar, karena kalau yang di Indonesia 4GB doang, nggak ada versi 8GB-nya. Dan sejak saat itu saya jatuh cinta, karena saya baru ganti 2013, saya baru ganti itu tahun 2023 guys. Bayangin. Jadi saya pakai 10 tahun MacBook Air yang masih Intel generasi 4 atau enggak 5 itu. Gila nggak sih menurut saya? Dan itu saya pakai untuk ngedit, bikin video YouTube loh. Bisa kuat loh guys. Pakai iMovie sih. Saya baru ganti pakai Final Cut Pro itu ya mulai yang ini. Mulai MacBook yang M2 Pro ini. Jadi untuk kerja, bukan main game ya. Kalau untuk main game Windows juara sih. Tapi untuk kerja ini wah, saya nggak bisa beralih dari MacBook. Untuk kerja udah bener-bener mind blowing lah. Untuk ngapa-ngapain tuh nggak pernah nge-lag, terus habis itu reliable, nggak pernah nge-crash. Wah, nggak masuk akal. Di sleep juga cepet, dinyalain juga cepet gitu. Oke. Mungkin hari ini sampai di sini aja ya mungkin ya. Live stream kita di hari ini. Thank you buat yang udah join, buat yang belum subscribe saya, boleh bantu saya dengan subscribe, dan juga boleh bantu saya dengan ya sharing-sharing lah. Mungkin ada teman kalian yang suka nonton tentang teknologi atau ngobrol-ngobrolin tentang teknologi apapun, kalian bisa sharing ke teman kalian. Dan buat waktunya juga terima kasih ngobrol-ngobrol sama saya. Dan juga untuk rencana ke depan saya pingin bikin sebuah podcast ya tentang teknologi. Ngomongin tentang teknologi apapun, mungkin dalam 1 bulan ada 2 kali gitu ya. Jadi tiap 2 minggu sekali, 1 jam atau kurang gitu ya. Mungkin 50 menit, mungkin bisa 1 jam sekali podcast. Nah ini untuk sementara sih saya ada teman saya, bukan YouTuber ya guys, tapi dia suka dengan teknologi. Mungkin ya bisa menjadi partner tetap saya untuk podcast, karena ya dia juga tidak dibayar gitu ya untuk podcast ini. Dan ya karena sama-sama kecintaannya saya dan dia aja untuk nge-podcast bareng ngobrolin tentang teknologi. Nah kapan waktu yang tepat akan keluar episode pertamanya saya masih belum tahu, karena saya masih nyobain bakalan pakai aplikasi apa yang bisa podcast secara online.
Ya kalau podcast yang datang ke rumah saya gini kan ya gampang, saya tinggal pakai kamera langsung aja bisa. Tapi yang untuk online ini saya masih mencari versi gratisan atau menggunakan Zoom atau gimana. Ya ditunggu aja lah podcast pertama dari saya, nanti namanya mungkin DJ Podcast gitu ya. Ya mungkin itu aja, thank you buat yang udah gabung, makasih yang udah ngobrol-ngobrol hari ini. Mungkin kita akan bertemu lagi di live stream saya selanjutnya, mungkin minggu depan juga ya. Oke, mungkin itu aja. See you guys di live stream selanjutnya. Bye.